Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه الإمام مسلم. الحمد لله. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita pembacaan hadis Arba'in yang ke-24, yang mana kita berada di tengah-tengah hadis. Seperti yang kita sampaikan, hadis ini panjang, jadi kita aja udah 2 kali pertemuan dalam mensyarahkan hadis ini. Hadis ini panjang dan maknanya luar biasa. Sampai-sampai ulama mengatakan banyak dari ulama-ulama hadis ketika mendengar hadis ini jafa ala rukbatai, mereka terduduk. Ketika mendengar hadis ini terduduk, seakan-akan merasakan beratnya isi hadis ini. Karena Allah Nabi ketika meriwayatkan hadis ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seakan-akan Allah mengajak kita berbicara, wahai hambaku, wahai hambaku. Itu awal setiap kalimat dari hadis ini. Jadi banyak dari ulama hadis ketika mendengar hadis ini mereka terduduk, nggak bisa bergerak, saking terbawa wibawah dari hadis ini, karena mereka merasakan yang mengajak bicara mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah orang-orang yang khusyuk. Maka Allah katakan ketika kalian mendengar Al-Quran sedang dibacakan, fa'ansitu, dengar dengan seksama, kata Allah. Kenapa? Karena dari situlah kita akan mendapatkan faedah, manfaat yang kita dengarkan. Tapi kalau kita mendengarkan Al-Quran, kita tidak peduli, kita cuek, maka tidak akan mendapatkan manfaat kita dari apa yang kita dengarkan. Saking besar dan agungnya
ucapan kalamullah subhanahu wa ta'ala itu sampai-sampai ada diceritakan ada suatu ulama, beliau ini membaca Al-Quran di atas ontanya. Lupa Al-Fakir siapa namanya, lupa. Beliau ini diundang ke satu desa. Pergi seorang alim ini dari desanya naiki onta. Sambil jalan beliau sambil baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Saking khusyuknya baca Al-Quran lupa sampai nggak sadar. Baca Al-Quran. Nggak sadar dengan waktu. Desa yang ngundang itu nunggu ini Ustadz belum nyampe-nyampe. Acara udah mulai istilah gitu. Baik kita susuni. Mungkin kenapa ini Ustadz. Mereka susuni. Di pertengahan jalan mereka dapati Ustadz tadi atau seorang alim tadi di atas ontanya tidak sadar lagi baca Al-Quran dan ontanya sudah terduduk, tak sanggup untuk jalan. Kenapa tak sanggup untuk jalan? Saking beratnya yang dibaca oleh orang yang menunggangi onta tersebut. Tapi kenapa onta tadi bisa merasakan beratnya bacaan yang dibaca oleh orang di atasnya? Karena yang bacanya khusyuk, meresapi. Tapi kalau yang baca orang biasa, ya sobe untuknya. Kalau yang baca orang biasa, untuknya biasa. Jadi Al-Quran atau hadis itu bermanfaat. Tapi kenapa kita kadang kurang dapat faedah, manfaat yang besar dari apa yang kita baca? Karena adab kita kurang. Maka jangan salahkan kecuali diri kita. Kayak kalau kita pengen dapat manfaat, faedah yang besar dari apa yang kita baca, perbaiki adab kita, perbaiki niat kita. Di situ kita baru akan mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Quran yang kita baca atau hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca asal baca, ya semua bisa asal baca. Oke, yang mantap tadi, saking seorang alim yang di atasnya tadi baca Al-Quran dengan khusyuk, meresapi. Gak sadar, yang baca tadi gak sadar. Kenapa? Saking meresapinya, dia gak sadar, ontanya terduduk dan dia gak jalan. Akhirnya disadarkan sama desa yang undang. Ustadz, Habib, Kiai. Baru sadar. Sadar ternyata lagi baca Al-Quran. Saking meresapinya. Oh banyak. Kalau kita mau sebutkan cerita orang yang meresapi dalam membaca Al-Quran, membaca hadis, zikir kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu dampaknya kemana-mana. Kadang cahaya turun ke rumah mereka. Cahaya turun. Diriwayatkan ada sahabat yang bernama Usaid bin Hudayr. Beliau ini lagi baca surat Kahfi di tengah malam. Khusyuk bacanya. Tiba-tiba kudanya berisik di kandang kuda, teriak-teriak kudanya. Bingung sahabat Usaid ini, ada apa ya? Jangan maling kan gitu. Kudanya teriak-teriak. Akhirnya dia ambil sepedangnya, keluar, periksanya, tidak ada apa-apa. Begitu dia melihat ke atas, kayak ada kindil itu kayak lampu, kayak gitu tuh, lampu itu, tapi bentuk cahaya dari cahaya di atas rumahnya. Kata Usaid, terkejut dia melihat itu. Lanjut Usaid baca Al-Quran. Kudanya teriak-teriak lagi. Cahaya tadi makin dekat. Akhirnya kata Usaid, karena aku takut, aku selesaikan baca Al-Quran. Tidak lanjut. Besoknya dia cerita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi itu malaikat. Umpama kau baca sampai subuh wahai Usaid, maka semadinah akan melihat malaikat itu. Jadi bacaan yang khusyuk mendatangkan malaikat. Hati yang hadir ketika membaca datangkan malaikat. Nah, makanya, jadi jangan kita salahkan Al-Quran. Jangan kita salahkan zikirnya. Zikir ini kurang efektif. Aku nggak ada faedahnya. Nggak ada. Kitanya yang salah.
kita kurang adab mungkin, kita kurang bagus niatnya mungkin dalam membaca hal-hal tersebut, makanya kita tidak mendapatkan faedah manfaat dari hal-hal tersebut. Kalau kita meresapi, kadang ada ulama, bahkan bukan satu dua ulama, banyak ulama, saking mereka meresapi, itu mereka berdiri di tengah malam sampai subuh cuman mengulangi satu ayat, gak sanggup melanjutkan ayat lagi, diulangi lagi, gak sadar, diulangi lagi, tahu-tahu udah subuh, bacanya cuma satu ayat, saking meresapi ayat yang mereka baca. Jadi kalau kita pengen mendapatkan hasil yang lebih efektif dari pembacaan Al-Quran atau dari kita zikir bersama, jangan sampai kita tidak punya adab. Adab itu yang harus lebih bukan adab untuk orang, bukan. Bukan adab untuk sesama, bukan. Walaupun adab untuk sesama ya bagus, tapi yang lebih utama adab kepada orang yang kita sebutkan namanya. Afwan, bukan orang, zat yang kita sebutkan namanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab kepada orang Nabi besar Muhammad yang kita sebutkan namanya. Jadi semakin besar ala qadril istidad ya'til madad, kata ulama. Makin besar kita makin bagus persiapan kita, makin luar biasa adab kita, makin banyak manfaat yang kita ambil. Itulah yang menyebabkan ulama-ulama ketika mereka mendengar hadis ini, mereka terduduk, tidak bisa berdiri. Kenapa? Seakan-akan mereka sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di tengah-tengah hadis yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ini hadis qudsi, bukan Al-Quran ya, hadis qudsi. Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalian itu tidak bisa memberikan kepadaku madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Bisa. Kata Allah, apapun yang kita lakukan itu tidak bermadarat, tidak ada efek samping bahaya untuk Allah. Juga tidak ada manfaatnya untuk Allah. Itu kata Allah. Dan Allah lanjutkan, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, umpama dari awal makhluk yang aku ciptakan sampai akhir makhluk yang aku ciptakan, wa insakum wa jinnakum, dan ini dari bangsa jin dan bangsa manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya itu orangnya itu semuanya rata bertakwa hatinya kepada Allah. Artinya dari awal manusia Nabi Adam sampai akhir manusia memiliki hati yang paling mulia. Kata ulama, hati yang paling mulia adalah hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang paling bertakwa siapa? Hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang mengatakan, ana atqakum. Kata Nabi, aku ini orang yang paling bertakwa. Itu kata Nabi. Jadi nggak ada orang yang lebih bertakwa dari Nabi, nggak ada. Itu kata Allah umpama dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Jin juga begitu. Dari iblis sampai anak keturunannya yang terakhir. Itu memiliki hati yang bertakwa seperti hatinya Nabi Muhammad. Jadi nggak tanggung-tanggung. Allah ngasih perumpamaan. Hati bertakwanya itu seperti Nabi Muhammad, rata. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu enggak akan menambah apa-apa untuk enggak ada bedanya. Tidak menambah dari kerajaanku. Tidak menambah kekuasaanku. Tidak menambah keagunganku. Ini contoh tidak bisanya makhluk memberi manfaat kepada Allah. Ibadahlah kita. Semua ibadah misalkan. Tidak ada yang maksiat kepada Allah. Gak pengaruh kepada Allah. Makanya ulama mengatakan, Al-Imam Qatadah, beliau mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan satu ibadah untuk kita, itu bukan karena Allah butuh. Allah wajibkan kita untuk menesakan Allah. Allah gak butuh kita esakan.
Allah mewajibkan kita untuk apa? Salat 5 waktu wajib. Allah nggak butuh kita sembah. Allah nggak butuh dengan sujud kita. Allah wajibkan kita puasa, kita mengeluarkan zakat, kita haji atau umroh kalau mampu, wajib seumur hidup sekali. Allah nggak butuh dengan semua itu. Berarti ketika Allah mewajibkan sesuatu, itu yang butuh dengan kewajiban tersebut adalah kita. Ujung-ujungnya manfaatnya untuk kita. Ketika kita sholat, itu manfaatnya untuk kita. Rasakan apa yang kita rasakan ketika kita sholat. Orang yang belum pernah sholat, atau yang gak khusyuk sholatnya, tiba-tiba berubah sholat. Tambah sholatnya khusyuk. Yang gak pernah puasa, tiba-tiba rajin puasa. Yang gak pernah zakat, tiba-tiba zakat. Rasakan coba. Kita yang mengambil manfaat dari hal-hal tersebut. Betapa banyak musibah, bala yang Allah belokkan berkat zakat kita mungkin, berkat sedekah kita. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh kita sedekah. Allah nggak butuh kita zakat. Allah nggak butuh. Allah kata Nabi, Allah nggak butuh dengan lapar hausnya kalian. Makanya ketika puasa kata Nabi, jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Allah nggak butuh lapar haus kalian. Tapi manfaat dari puasa itu kembalinya kepada kita. Kalau mau ini kewajiban Allah ini, kalau mau dibarengi dengan ilmu kedokteran, wah itu semua faedahnya untuk kita. Sumu tasihhu, kata Nabi. Pengen puasa, pengen sehat, banyak-banyak puasa. Sampai ada yang mengumpamakan, kalau mesin itu butuh istirahat, tubuh kita juga butuh istirahat minimal setahun sekali, yaitu puasa. Itu untuk kesehatan. Belum lagi wudhu, belum lagi sholat. Posisi sholat, banyak dari ilmu kedokteran. Orang yang banyak sujud, yang lama sujudnya itu rata-rata jauh dari penyakit, misalkan apa? Yang stroke. Karena pembuluh darah, ini dari ilmu kedokteran macam-macam. Posisi ruku, dari kesehatan ini. Manfaat duniawi, itu kembalinya ke kita. Zakat, Allah yang mengatakan, kata Allah, ketika kalian zakat, maka harta kalian akan aku sucikan dan aku kembangkan, kata Allah. Akan disucikan sama Allah, bukan kalau istilah cuci uang jahat itu lain lagi kan gitu. Itu gawe-gawe mafia, bukan duitnya dicuci, itu bukan maksudnya itu. Artinya disucikan. Mungkin ketika uang tadi masuk ke kita, jalurnya nggak sah, kita nggak tahu. Mungkin ada syubhat di situ, kita nggak tahu. Ada hak orang lain, tanpa sengaja kita makan. Pensuciannya kapan? Ketika zakat. Makanya jangan lupakan zakat. Zakat itu mensucikan harta kita. Keluarkan 2,5%. Sisanya itu disucikan sama Allah. Allah tidak minta banyak, tidak minta setengah Allah. 2,5%. Misalkan, ini zakat mal ya. 2,5%. Sisanya Allah bersihkan. 2,5% yang kita keluarkan, Allah kembangkan, kata Allah, jangan takut. Mungkin kita nggak lihat uang tadi tambah nominalnya, tapi keberkahan yang Allah berikan untuk kita, tanpa kita sadari keluarga kita jauh dari penyakit, itu kan berkah duitnya. Coba kalau kita punya uang banyak, bukan kita, insya Allah orang jauh. Ada uang punya duit banyak, miliaran, tapi tiap pulang ke rumah sakit, naudzubillah. Buat apa? Ada orang kaya, tapi kalau mau makan ini butuh pil. Satu pil 500.000, 1 juta. Kita tahu ada orang kaya, itu kalau makan durian harus makan pil dulu obat. Obatnya tadi 500.000, nak 1 juta. Berarti duriannya itu, udah usah durian yang kingnya Durian biasa biar harganya 1 juta. Itu. Karena apa? Karena tadi. Makanya jangan kita kira, aku sedekah Habib. Ustaz, aku sedekah, tapi duit aku nggak nambah. Gaji aku ya gitu aja. Tabungan di bank gitu aja. Jangan kita kira keberkahan itu nominal harus bertambah.
Mungkin nominalnya nggak tambah, tapi keberkahan dari keluarga kita Allah jaga dari musibah. Allah jaga dari malapetaka. Jauh dari penyakit yang membahayakan. Jauh dari musibah-musibah yang tidak mengenakan. Sehingga nominal tadi tidak berkurang. Ya, buat apa kalau ada keluarga yang sakit tambah duit? Mending tidak usah tambah duit, tapi keluarga kita sehat afiat. Itu semua Allah janjikan. Allah janjikan untuk kita itu. Dengan apa? Dengan kita melakukan kewajiban yang Allah wajibkan. Dengan kita mau bersedekah. Bahkan kata ulama, Allah ini kurang apa? Di Al-Quran itu sampai-sampai Allah memposisikan zatnya orang yang seperti orang yang mengutang. Kata Allah, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Kata Allah, siapa yang mau ngutangi Allah? Bayangkan. Kita ini yang kita miliki semuanya dari Allah. Kita ini makhluk yang sangat hina. Makhluk lemah. Tadi kita ada kajian ilmu akidah, tauhid. Itu diriwayatkan malaikat Jibril punya sayap 600 sayap. Satu sayapnya itu kalau dikibarkan oleh malaikat Jibril, setengah muka bumi ini gelap ketutup. Satu sayap. Nah, sombong kita. Jadi nggak usah ngelawan Allah, ngelawan Jibril pun kita tidak mampu. Dua sayap dikembangkan gelap habis bumi kita ini. Masih tersisa 598 sayap. Itu baru satu malaikat. Allah katakan di Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Gak ada yang tahu jumlah pasukan Allah kecuali Allah. Karena ke Baitul Ma'mur saja, Baitul Ma'mur itu Ka'bah untuk penghuni atas. Pas posisinya di atas Ka'bah. Jadi kalau ada batu, kata Nabi, dari Baitul Ma'mur jatuhnya di Ka'bah. Itu setiap hari 70.000 masuk malaikat. Malaikat baru, tidak keluar. Sudah masuk, tidak keluar lagi. Besok 70.000 lagi, baru Allah ciptakan masuk lagi ke situ. Jadi kalau Jibril saja itu tidak kayak sombong, kenapa kita? Allah begitu agung, begitu besar. Tapi Allah yang agung, yang besar ini, saking sayang dengan umat Nabi Muhammad SAW, itu memposisikan zatnya seperti orang yang mau mengutang. Kata Allah, siapa yang mau mengutangi aku? Di Al-Quran ini, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau mengutangi Allah? Balasannya, fayudha'ifahu, akan dilipat gandakan oleh Allah. Lipat ganda dalam utang piutang, riba, haram, dosa, tidak boleh kalau sesama manusia, kecuali sama Allah. Riba tidak apa-apa. Allah kalau ngutang pasti dapat bonus. Kata Allah, siapa yang mau ngutang? Siapa yang mau memberikan sedikit hartanya untuk di jalanku, kata Allah. Nah, itu Allah. Padahal kita, apa yang kita miliki semuanya milik Allah, tapi saking Allah sayangnya, Allah seakan-akan posisikan itu milik kita. Zat Allah ini Allah posisikan seperti orang yang mau mengutang. Setelah itu kita dipuji, kita dikasih jempol, istilahnya kita diberi imbalan yang begitu besar, lipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa berarti? Artinya kalau ada yang negara zakat itu kebangetan. Ya, punya harta melimpah tapi tidak peduli dengan zakat, makanya jangan heran. Nanti dikubur, kata Nabi, pertama kali yang akan dia hadapi siksaannya syuja akra, kata Nabi. Ular yang begitu besar di liang kuburnya. Untuk orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Itu baru dikubur. Artinya akan menemaninya ular sebelum nanti di akhirat, di neraka banyak sekali siksaan yang Allah siapkan. Kenapa begitu? Karena tadi Allah nikmat udah berlimpah-limpah Allah berikan ke kita. Di Al-Quran Allah memposisikan zatnya seperti orang yang mau mengutang. Uang yang mengutang itu biasanya hilang, kan begitu. Allah posisikan. Habis itu kalau kita keluarkan, ini milik Allah nih yang kita keluarkan, Allah ganti dengan lipat ganda dan Allah puji kita, Allah janjikan kita surga tinggi di sisinya nanti. Masih tidak mau? Nah, ini kebangetan.
Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku nggak butuh dengan ibadah kalian. Dari Adam dan iblis sampai akhir dari anak keturunannya semua memiliki hati yang paling bertakwa semua. Iblis gak kayak gitu misalkan, maka tidak menambah dari kerajaanku sedikit pun. Tidak nambah. Kebalikannya, kalau anak dah sama, misalkan dari Adam, jangan Nabi Adam, makhluk pertama kita katakan, sampai makhluk terakhir tidak ada yang bertakwa kepada Allah. Ini umpama. Tidak ada yang bertakwa kepada Allah, semuanya ahli maksiat. Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak mengurangi dari kerajaanku sedikit pun. Jadi ibadah kita, iman kita, takwa kita tidak menambahkan kerajaan Allah, tidak menambahkan keagungan Allah. Begitu juga kebalikannya, maksiat kita tidak mengurangi dari kerajaan Allah. Kalau kita meresapi hadis kursi ini, kita akan beribadah niatnya tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika suatu hari, naudzubillah, ada yang terpuruk, terjatuh di dalam satu perbuatan dosa, dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ngapo? Ya aku betul maksiat. Maksiat dosa betul. Tapi rahmat Allah lebih besar. Maghfirat Allah lebih besar. Pintu taubat Allah terbuka seluas-luasnya. Tidak mengurangi daripada kerajaan Allah kemaksiatanku. Akhirnya termotivasi untuk bertaubat, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah. Jadi apapun yang kalian lakukan itu tidak pengaruh pada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang kita lakukan itu semuanya untuk kita. Allah katakan di Al-Quran, man amila salihan fali nafsihi. Kata Allah, yang beramal baik itu untuk dirinya sendiri. Pokoknya untuk diri kita. Apapun yang kita amalkan, manfaatnya untuk diri kita. Dan wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Yang gak beramal baik, gak pengaruh juga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan berikutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Kata Allah, wahai hambaku, umpama tadi makhluk pertama dari bangsa jin dan bangsa manusia sampai makhluk terakhir, qamu fi sa'idin wahid, kumpul di satu tempat, kata Allah, dalam satu waktu serentak dari makhluk pertama sampai makhluk terakhir, bangsa jin dan bangsa manusia. Serentak kumpul di satu waktu, di satu tempat. Kemudian, fasa'aluni, dan semua meminta hajatnya kepadaku. Dari makhluk pertama manusia, makhluk pertama jin, sampai makhluk terakhir manusia dan jin, semua punya hajat. Kata Allah, fa'ataitu kulla insanin minhum mas'alatahu, dan aku berikan semuanya, aku kabulkan hajat-hajat mereka semuanya. Ma naqasa dzalika indi illa kama yanqusul mikhyatu idza dakhalal bahra. Kata Allah, enggak mengurangi kerajaan. Enggak mengurangi apa yang aku miliki. Jadi bayangkan, umpama semua makhluk kumpul di satu tempat di waktu yang bersamaan. Itu minta punya daftar hajat kepada Allah. Satu-satu Allah kabulkan hajatnya. Maka kata Allah, selesai sampai terakhir, enggak berkurang dari kerajaanku. Diumpamakan sama Allah, hanya seperti berkurangnya setetes air ketika ada benang yang dimasukkan ke laut. Benang masuk ke laut, habis itu benangnya ditarik. Nah, air yang nempel di benang itu seperti itulah kurang lebih. Artinya enggak berkurang, maksudnya itu. Saking Allah ingin mengumpamakan bahwasanya ketika hajat semua makhluk Allah kabulkan, tapi kerajaan Allah, simpanan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkurang. Seperti kalau kalian pengen kurang itu, benang masukkan ke laut, angkat benangnya, yang nempel di benang seperti itulah paling berkurangnya.
Saking tidak ada yang ini Allah sebutkan kalau umpama kumpul di satu waktu ditantang sama Allah dan menunjukkan betapa rahmatnya Allah. Kita kalau dia minta satu kita masih gitu kasih. Mulai rame runyam mulai. Kan itu manusia kumpul depan pintu malam, dah tutup gitu. Begitu. Ini kita manusia, tidak bisa kita pungkiri. Di lampu merah kita buka kaca, mau kasih satu orang. Lihat yang lain, kumpul, tutup langsung kaca yang kunci, pura-pura nggak tahu. Caca nggak tahu langsung. Ngapa runyam banyak ya? Maka di sini Allah katakan, umpama semua kumpul, menunjukkan betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kumpul, semuanya punya hajat, minta kepadaku di satu waktu, satu tempat, maka aku akan berikan semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tidak, satu datang dikasih, dua mulai ngejuk. Banyak yang ngumpul jadi ngejuk, tutup. Kalau Allah tidak, mau yang datang satu, mau yang datang dua, mau semuanya kumpul, minta sama Allah, pasti Allah kabulkan hajat kita. Dan itu semua ketika aku sudah kabulkan, kata Allah, tidak mengurangi sama sekali dari kerajaanku, kecuali seperti air yang menempel di benang ketika kalian masukkan ke dalam laut. Sisanya masih banyak. Padahal yang minta semua makhluk. Nah ini artinya ketika kita minta hajat sama Allah, angkat doa gitu, minta. Belum Allah kabulkan, jangan marah. Tidak mungkin Allah tidak mengabulkan doa kita karena pelit. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah tidak mengabulkan doa kita karena takut. Tidak mungkin. Sedangkan Allah sendiri yang menjanjikan, zat yang maha dermawan ini, Karim, itu menjanjikan, kalau kalian minta kepadaku, akan aku ijabah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta, maka akan aku berikan. Allah tidak mungkin bohong. Allah tidak mungkin berubah. Allah itu bukan seperti makhluk, bisa berubah pikiran. Lagi baik, besok tidak baik. Dah. Itu makhluk. Ya, gitu. Allah tidak. Allah tidak mungkin bohong. Allah tidak mungkin dusta. Artinya apa? Ketika kita mengangkat tangan sama Allah, tidaklah kita tutup tangan kita, kecuali udah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman, waktunya mungkin bukan saat itu juga. Itu cuma masalah. Dan Allah sebutkan itu juga. Dalam hadis Allah sebutkan bahwasanya ketika ada satu doa yang aku tidak ijabah, kata Allah, kata Nabi dalam hadis Nabi Muhammad, itu enggak diijabah sama Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tahu. Kata Allah, ada beberapa hamba, man idza agnaituhu atghaituhu, kata Allah. Ada beberapa hamba, kata Allah, kalau aku berikan semua hajatnya, aku akan menjadikannya hamba yang rusak. Kalau semua permintaannya aku berikan, dia nggak akan sholat. Kalau semua hajatnya aku kabulkan, dia nggak akan ke musola, nggak akan majlis taklim. Karena Allah ingin kita sholat, Allah ingin hamba tadi ke masjid, ke musola, meminta kepadanya, Allah nggak kabulkan beberapa hajat hamba tersebut. Biar apa? Biar hamba tadi mengatakan, ya Allah, minta lagi kepada Allah. Itu satu. Dan kata Allah, itu udah aku ijabah. Setiap doa kita, itu kata Nabi disimpan sama Allah. Sehingga nanti di akhirat, ada orang lihat timbangannya heran. Ngelongok dia. Bengong. Ini kok banyak nian amal ibadah aku. Padahal di dunia aku orangnya biasa, tidak banyak ibadahnya. Dijawab sama Allah, itu yang membuat amal ibadahmu banyak, timbangannya berat, itu doa-doamu yang tidak aku ijabah ketika di dunia. Aku simpan, kata Allah. Orang tadi, kata Nabi, akan mengatakan, oh kalau aku tahu ya Allah, coba saja semua doa aku tidak kau ijabahkan di dunia. Tapi kau simpan untuk di hari akhir, yang paling genting, yang paling kita butuhkan. Artinya setiap doa kita, itu diijabah sama Allah, cuman kadang waktunya tidak saat itu juga. Alasan pertama,
Karena ini di hadis, karena Allah tahu. Kan yang lebih tahu Allah daripada kita. Perumpamaan supaya lebih lebih cepat kita untuk menangkapnya, kita punya anak. Apa setiap yang anak kita minta kita berikan? Kan tidak. Dia minta ini, dia mau ini, dia misalkan minta permen, kita kasih. Minta permen lagi, kita kasih. Kenapa? Nanti batuk. Dia nggak tahu. Dia menangis. Tapi ternyata itu yang terbaik untuknya. Kurang lebih seperti itu. Kita nggak tahu apa yang terbaik untuk kita. Yang paling tahu yang terbaik untuk kita adalah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, berarti itu yang terbaik untuk kita. Mungkin kita nggak sadar sekarang, kita akan tahu berapa tahun lagi. Mungkin juga kita nggak akan tahu sampai nanti di hari akhir. Ternyata itulah yang terbaik untuk aku. Walaupun gambarannya membuat kita menangis. Seperti anak kecil menangis ketika tidak diberikan permen oleh bapaknya. Kita menangis, sakit, sedih ketika tidak diberikan oleh Allah hajat ini. Tapi ternyata hajat ini memang tidak baik kita diberi oleh Allah pada saat itu. Ada contohnya, ada. Di zaman Nabi, itu ada sahabat maksa sama Nabi minta banyakkan dunianya. Kata Nabi, ya fulan, sedikit lebih baik. Kalau banyak melalaikan itu nggak baik. Ya Rasulullah, aku pengen hartanya banyak. Nabi udah ngomong, harta banyak itu melalaikan. Nabi tahu, dia ini nggak bisa megang uang banyak. Masih maksa-maksa Nabi, ya Rasulullah, aku kalau banyak duit, aku akan zakat, aku sedekah, macam-macam. Itu kan khayalan orang miskin ya, belum punya duit. Nggak punya duit, lain lagi ceritanya. Kan itu. Kalau belum punya duit, pengen, kalau aku punya duit, ya aku nak bangun ini. Lah ada duit, mingkem, diam kalau langsung, kan itu. Kata Nabi, jangan. Tetap maksa minta doakan. Nabi, orang ini memaksa, Nabi maksa doa. Ya Allah, banyakkan hartanya. Doa Nabi pasti dijawab sama Allah seketika. Banyak hartanya. Binatang ternaknya makin banyak, ontanya makin banyak, kambingnya makin banyak. Yang tadinya dia setiap 5 waktu sholat bersama Nabi, mulai satu-satu berkurang. Alfa ada masuk, satu tidak masuk. Fulan, mana fulan? Kata Nabi, nggak ada ya Rasulullah, sibuk. Hartanya makin banyak. Mulai semua 5 waktu dia tidak sholat di Masjid Nabawi. Dia tinggalkan sholat bersama Nabi Muhammad. Gara-gara harta. Masih hadir Jumatan, tambah banyak harta, tambah banyak. Mulai Jumatan dia tinggalkan juga di Masjid Nabawi. Nggak sampai di situ. Ketika masuk musim zakat, Nabi kirim orang untuk menagih zakatnya, dia enggan memberikan zakat. Dari 40 kambing, 1 kambing cuma zakatnya. Orang yang punya 40 kambing, ini 40 harus selama 1 tahun tidak berkurang. 1 Januari dia punya 40 kambing, 2024, 1 Januari 2025, 40 kambingnya tetap harus utuh selama 1 tahun, baru kena zakat 1 kambing. Mau dikeluarkan. Nah itulah, Nabi tahu. Akhirnya dicela oleh Allah. Turunkan ayat Al-Quran di surat Taubat, lupa Al-Fajr ayatnya. Ayatnya yang tepatnya apa, tapi di surat Taubat Allah ceritakan. Ada seorang hamba yang macam-macam angan-angannya ketika pengen kaya, pengen sedekah, pengen ini, ketika dia udah punya semua, dia tinggalkan itu semua. Na'udzubillah. Nah, jadi intinya ketika ada hajat kita yang tidak dikabulkan oleh Allah, jangan sedih, mandek di sini misalkan, jangan sedih, itu memang yang terbaik untuk kita. Jangan putus asa, tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, alasan yang kedua, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan bahwasannya ketika seorang hamba meminta kepada Allah, tiap malam dia doa, tiap malam doa, sampai malaikat pun kesian, ya Allah, ini orang berdoa tiap malam, tapi hajatnya enggak kau kabulkan ya Allah, kenapa? Kasihan. Sedangkan ada orang satu lagi, ya Allah, baru angkat tangan sekali, langsung kau kabulkan. Apa kata Allah? Ini hadis kursi. Wahai hambaku, wahai malaikat, yang tidak aku kabulkan tadi, itu aku senang mendengar suaranya. Aku senang dia doa tiap malam. Aku pengen
dia memujiku, memujaku, menyebut namaku tiap saat, maka aku nggak kabulkan hajat. Artinya nggak dikabulkan di dunia, disimpan di akhirat. Yang tadi, yang satu tadi, aku nggak suka dengar suaranya, kata Allah. Ini ada hamba yang seperti itu. Allah tidak senang dengar suara dia. Jadi kata Allah, cepat-cepat kabulkan biar dia nggak minta lagi kepadaku. Cepat-cepat kabulkan biar dia nggak sujud lagi kepadaku. Cepat-cepat kabulkan biar aku nggak mendengar lagi suaranya. Tidak mau. Dan Allah sukai. Tapi yang ini hamba yang Allah cintai. Jangan kabulkan kata Allah di dunia. Kenapa? Aku pengen dengar suaranya. Nah, jadi bukan jadi patokan. Oh, itu fulan kalau dia berdoa langsung pengen umroh langsung umroh. Pengen beli mobil langsung beli mobil. Hajatnya cepat kabulkan. Oh, wali itu. Jangan. Yang satu lagi pengen umroh enggak umroh misalkan. Pengen punya mobil enggak beli-beli misalkan. Oh, ini bukan wali, tidak. Cepat atau lambatnya terkabulkan doa kita, hajat kita itu bukan tanda kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi di dalam satu hadis lain Nabi mengatakan, dalam hadis qudsi Allah mengatakan kepada malaikat, yang ini minta jangan dikabulkan. Aku suka sama ini orang. Berarti wali itu. Jadi kabulkan hajatnya. Allah pengen dengar suaranya. Yang ini cepat-cepat kabulkan. Aku nggak suka dia. Pengen haji, hajikan. Pengen mobil, kasih gitu. Yang penting jangan sampai suaranya itu memanggil namaku. Jangan sampai lidahnya basah dengan zikir kepadaku. Jadi kalau Allah tidak berkurang kerajaannya ketika mengabulkan hajat kita, ketika tidak dikabulkan oleh Allah, berarti memang ada manfaat yang lebih baik untuk kita. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menutup hadis qudsinya ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana alhamdulillah selesai kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa meresapi daripada hadis qudsi yang sangat luar biasa ini sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله.